Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendidikan, di video sebelumnya kita sudah sharing tentang bagaimana cara membuat checklist dan tanda silang seperti ini. Di video ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat tanda centang dan tanda checklist seperti ini. Misalnya, tanda centang dan tanda checklist yang seperti ini. Yang penerapannya kita contohkan, misal kita merekap keikutsertaan peserta didik dalam pelaksanaan ulangan misalnya, dalam pelaksanaan PTS atau PAS atau ujian misalnya, dengan format seperti ini. Misal siapa yang tidak ikut di mata pelajaran tertentu dan berapa jumlah mata pelajaran yang diikuti dan tidak diikuti nanti bisa kita rekap dengan format seperti ini. Bagaimana caranya untuk membuat checklist dan tanda silang ini? Misalnya kita sudah punya format tabel seperti ini. Misalnya ini sudah kita punya. Nanti kalau ingin diikuti seperti ini, silahkan bisa di-download di deskripsi video ini. Misalnya ini kita mulai dari kosong, ya tidak ada data, namun sama seperti yang ini formatnya. Kita mulai dari awal. Bagaimana cara membuat checklist dan silang tersebut? Caranya kita blok sel, semua sel yang akan kita tempatkan tanda silang dan tanda centang. Misalnya di sini, di keseluruhan siswa, seluruhan mata pelajaran. Lalu kita menuju ke menu home. Selanjutnya ke conditional formatting. Nah, di sini di conditional formatting ini kita ke menu new rule. New rule. Kemudian di sini di paling atas kita pilih yang ini. Lalu kemudian di edit rule ini di format style ini kita pilih icon set. Selanjutnya di icon style ini kita pilih karena kita ingin tanda silang dan tanda centang sesuai dengan keinginan kita. Yang ini kita pilih yang ini ada dua tapi kita pilih yang ini. Misalnya kita pilih centang dan silang yang ini. Kemudian selanjutnya di display-nya, di ikonnya ini ada 3, namun karena kita akan pakai 2, maka kita pilih centang dan silang saja. Yang ini kita nonaktifkan. Nonaktif ini non sel. Nah, ini kita tempatkan di sini saja. Kita silangnya di sini. Yang ini yang kita ikonnya kita hilangkan. Kemudian value-nya bagaimana? Akan silang. Tanda silang ini akan muncul apabila kita mengetikkan 1. Misalnya kita kondisikan seperti itu. Lalu tanda centang akan muncul apabila kita ketikkan 0. Tipenya dalam bentuk apa? Dalam bentuk number. Kemudian ini juga dalam bentuk number. Dalam bentuk angka. Nah, ini berubah dia jadi 0, kita ubah jadi 1 dulu. Jadi tanda silang akan muncul apabila kita ketikkan angka 1. Dan tanda centang akan muncul apabila kita ketikkan angka 1 dan tanda silang akan muncul apabila kita ketikkan angka 0. Lalu kita klik OK. Selanjutnya, maka itu sudah teraplikasikan ke tabel ini atau ke sel ini. Kita coba langsung kita ketikkan 1, maka akan muncul silang. Kita ketikkan 1, muncul silang. Ketikkan 1, muncul silang. Ketikkan 1, muncul. Mohon maaf, muncul centang ya. Muncul centang apabila ketikkan 1. Kemudian kita coba 0, maka akan muncul silang. 0, silang, 0, silang. Misalnya seperti itu. Kita ketikkan variasi misalnya. Ketikkan, oke. Ini juga bisa kita copy caranya. Kita copy lalu kita paste.
di tempat yang kita inginkan. Begitu juga 0 ini misalnya. Kita copy paste, begitu seterusnya. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara kita, mohon maaf ini ya, satu lagi, tapi kenapa muncul 1 dan 0? Ini semula kan kita tidak kehendaki muncul 1 atau muncul 0 ini. Bagaimana cara kita hilangkan? Ini kita blok lagi semua. Kita blok di area yang akan kita tempatkan centang dan silang. Kemudian kita ke conditional formatting lagi, kemudian kita manage rule, kemudian di sini kita edit rule di bagian ini. Kita edit, lalu kita centang di sini. Show icon only. Jadi hanya ikonnya saja yang muncul. Kita klik lagi. Oke, kita apply. Kita klik. Maka angkanya akan hilang, tinggal centang dan silangnya saja. Selanjutnya bagaimana cara kita mengetahui berapa jumlah siswa yang ikut? Ini karena ini angka 1 dan silang angka 0, maka yang ikut tinggal kita jumlahkan saja angka 1. Ini sebenarnya silang ini yang nampak saja, tapi sesungguhnya ini adalah angka 1. Sehingga ketika kita ingin mengetahui jumlah yang ini, maka kita tinggal menggunakan rumus sum saja. Sum. Kemudian kita blok dari awal sampai dengan yang terakhir. Misalnya kita tekan shift lalu kita tekan panah ke kanan sampai dengan yang terakhir. Lalu kita tutup kurung. Maka ini mengikuti semua. Ya, angka 1 berarti yang mengikuti semua sebanyak 17. Kemudian yang tidak mengikuti berapa? Yang tidak mengikuti itu tadi nilainya 0. Jadi untuk mengetahui 0 itu kita pakai countif. Sama dengan countif, kemudian dari ini, di rank ini, kemudian kita akan menghitung jumlah 0, berapa 0? 0, jadi tidak ada 0 di sini. Jadi tidak ada 0. Kemudian bagaimana ke bawah selanjutnya untuk menghitung nanti ke bawah? Maka kita copy rumus ini ke sini. Kita copy sampai sini. Oke. Kita copy. Nah, misalnya kita isi secara otomatis di sini. Misalnya tadi si centang itu 1. Oke, kita centang 1, 1, 1 misalnya kita centang. Centang begitu, maka akan menghitung sendiri. Misalnya kita di sini ini tidak mengikuti misalnya di sini, maka terhitung sendiri nolnya. Ya. Kemudian bagaimana untuk mengetahui yang seperti ini misalnya. Ini tadi yang tidak mengikuti di mata pelajaran tertentu berapa banyaknya. Kita lihat lagi. Kita buatkan rumus di bawah sini. Jumlah yang mengikuti berarti sama. Jumlah mengikuti itu sama dengan 1. Yang angka 1 berapa? Maka kita jumlahkan sum dari yang awal sampai dengan yang di sini. Oke, kita tutup kurung, kita enter. Kemudian yang selanjutnya ke kanan tinggal kita copy paste saja. Begitu juga yang ini. Jumlah tidak mengikuti, maka kita akan cari yang 0. Kita hitung yang 0. Maka caranya sama seperti tadi, countif. Kemudian kita tandai ranknya sampai dengan sini. Kemudian kita tekan titik 2. Kemudian angka 0. Kemudian tutup kurung. Maka sudah terdeteksi berapa jumlah yang tidak ikut. Selanjutnya ke kanan, tinggal kita copy paste saja. Kemudian untuk mengetahui jumlah berapa siswa yang ikut ujian atau ulangan secara keseluruhan di sini, mengikuti keseluruhan, nanti berapa yang ikut, ini nanti bisa kita hitung, kemudian berapa jumlah yang tidak ikut, ini juga nanti bisa kita hitung, kita misalkan saja, kita sudah punya datanya seperti ini.
kita sudah punya data seperti ini. Kita anggap saja ini sudah terisi semua ya. Jumlah mata pelajarannya ada 16, ini karena ada yang agama 2, jadi jumlahnya 16. Kemudian ini tadi sudah kita hitung dan tinggal kita cari jumlah yang mengikuti secara keseluruhan. Berapa yang mengikuti secara keseluruhan? Yang keseluruhan itu banyaknya 16. Maka yang caranya rumusnya yaitu di sini kita tempatkan berapa yang mengikuti secara keseluruhan. Maka kita pakai rumus kontif. Kontif. Kemudian dari sini sampai dengan sini. Oh, mohon maaf, tadi saya tidak tekan shift ya. Ini kita klik di sini lalu kita tekan shift. Kemudian kita letakkan di terakhir. Kemudian kita ketikkan titik 2. Titik koma, mohon maaf. Kemudian kita ketikkan 16. Karena jumlah keseluruhan mata pelajaran yang harus diikuti. Kita klik. Maka yang mengikuti secara keseluruhan adalah 27 siswa dari 32. Berarti berapa yang tidak mengikuti? Kalau kita hitung manual maka 32 kurang 7 yaitu 5. Coba kita buktikan berapa, apakah betul 5 yang tidak mengikuti? Rumusnya yaitu sama dengan, kemudian kontif, ini menggunakan rumus kontif juga, kemudian ranknya dari sini, lalu tekan shift, kemudian tekan lagi atau klik di yang terakhir, kemudian kriterianya. Nah, untuk mencari kriteria tertentu, ini kita tekankan atau kita ketikkan rumus tanda petik 2, kemudian lebih besar dari 0, lebih besar dari 0, kita ketik begitu, lalu dan, lalu kita ketikkan 0, kemudian tutup kurung. Nah, maka akan ketemu jumlah yang tidak mengikuti. Karena kita akan mencari yang tidak mengikuti di sini yang angkanya lebih besar dari 0. Ini sebenarnya di sini yang kosong-kosong ini 0, 0, 0, 0, 0, 0 di sini. Sehingga kita cari angka yang lebih besar dari 0 berapa jumlahnya. Kita ulangi supaya lebih jelas. Jadi di sini rumusnya adalah, oke kita hapus dulu, kita ulangi. Jadi sama dengan, kemudian kontif, buka kurung, lalu dari yang ini, kemudian tekan shift, kemudian klik di yang terakhir. Selanjutnya titik koma, kemudian petik 2, kemudian lebih besar, petik 2 lagi, kemudian dan, selanjutnya 0. Kemudian tutup kurung dan enter. Maka akan ketemu jumlah yang tidak mengikuti. Bagaimana sahabat sekalian, mudah-mudahan ini jelas dan mudah dipahami dan dapat bermanfaat untuk kebutuhan dalam bidang pendidikan atau kebutuhan di bidang kerja lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.